Hello Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi hingga mengakibatkan sebuah kecelakaan. Dan inilah collide atau tabrakan. Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Felicity Jones, Marwan Kenzari, Ben Kingsley, dan Anthony Hopkins. Cerita kali ini berlatar di negara Jerman. Scene selanjutnya memperlihatkan dua orang pemuda yang bernama Casey dan Matt masuk ke dalam sebuah klub malam. Di sana mata Casey langsung tertuju pada seorang gadis cantik dan langsung mengajaknya kenalan. Gadis itu bernama Juliet. Mereka selanjutnya mengobrol dan Juliet mengatakan jika Casey ingin dekat dengannya, maka Casey harus berhenti dari pekerjaannya saat ini. I know what you're involved in. You can let me know. And if you ever decide to make that official. Casey dan Matt kemudian mendatangi bos mereka yang bernama Geran. Di sana, Casey masih mencuri-curi pandang ke arah Juliet yang lagi bekerja. Wanted? Yes or no? Setelah itu, Casey langsung mendatangi Juliet dan mengatakan kalau Casey sudah berhenti bekerja. You're crazy. No. Are you serious? Completely. Juliet nggak menyangka Casey bisa seberani itu. Dan akhirnya waktu berlalu. Casey dan Juliet telah menjadi sepasang kekasih. Dan sekarang Casey bekerja di pabrik penghancur besi. Adegan selanjutnya terlihat Geran yang sedang bertemu mitra kerjanya yang bernama Hagen. Di sana, Geran meminta pada Hagen sebuah kemitraan yang sepadan. I see. We've worked together a long time. It's about money. Partnership is respect. Namun Hagen menolak karena merasa levelnya berada sangat jauh di atas Geran. You could never be an equal partner with me in any sense of the word. Di sebuah malam yang sangat dingin, Casey dan Juliet yang lagi gabut mengadakan sebuah perlombaan gak penting, yaitu siapa yang bisa tidur lebih lama di atas salju, maka akan menjadi pemenang. Rupanya Juliet mengalami kejang dan langsung dibawa Casey ke rumah sakit. Dokter memberitahukan bahwa Juliet menderita sebuah penyakit dan harus segera melakukan transplantasi ginjal. Tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar untuk itu. Kidney transplant is the only solution. Keadaan menjadi sulit dan membuat mereka berdua menjadi stres. Casey dan Matt memutuskan untuk kembali menghadap Geran untuk mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang. You have come back. I knew it. Geran menjelaskan tentang Hagen Karl, seorang pebisnis nomor satu yang juga merupakan mitra kerja Geran. Selain berbisnis legal, Hagen juga mempunyai sebuah bisnis ilegal, yaitu narkoba. Sekali dalam 6 bulan, Hagen selalu melakukan pengiriman 1 truk kokain dari Rotterdam ke Cologne. Kokain itu disimpan di dalam bola-bola golf. Lalu kokain itu disebarkan ke orang Iran dan orang Iran akan membayar dengan uang pecahan 500 euro. Uang itu lalu dikemas dan dimasukkan ke dalam bodi mobil mewah terbaru. Dan mobil-mobil beserta uang itulah yang kembali ke Hagen. Cycle is complete. Geran juga menjelaskan bahwa truk itu dikemudikan oleh seseorang yang gak pernah tidur dan selalu diawasi oleh kamera pengawas dan juga GPS. Geran meminta Casey untuk mengambil truk itu dan akan memberikannya imbalan 250.000 euro untuk setiap mobil. I need someone like you, Burt Reynolds. Pada malam harinya, Casey menjelaskan rencananya pada Juliet, namun Juliet menolak. No, I don't want you to do that for me. Promise me you're not gonna do it. Casey tetap lanjut dengan kembali mengajak Matt untuk ketemu dan menyusun rencana kerja mereka. I got it. All right. Selanjutnya, Casey meninggalkan sebuah surat untuk Juliet dan langsung melaksanakan misinya dengan Matt. Di tengah perjalanan, Casey dapat melihat truk itu dan langsung menyalipnya. Sampai di sebuah tempat yang sepi, Casey dan Matt merekayasa sebuah kejadian seperti kecelakaan dan Casey langsung bersembunyi untuk bersiap menunggu truk itu datang. Tak lama truk itu datang dan berhenti di tempat itu.
Sopirnya keluar dan melihat situasi dengan agak ragu-ragu. Sementara Jonas yang merupakan salah satu ajudannya Hagen mengawasi truk itu dari kamera pengintainya. Sopir itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak P3K dari dalam mobil yang ternyata isinya adalah senjata. Lalu langsung menembak mobil yang mana ada Matt di sana. Casey langsung bergegas untuk menyelamatkan Matt. Matt bergegas keluar dari mobil dan memukul sopir itu hingga pingsan. Mereka melanjutkan misi dengan mencopot GPS truk itu dan memindahkannya ke mobil mereka. Sementara Jonas tetap mengawasi truk itu. Casey menyamar sebagai sopir itu dan kemudian melanjutkan perjalanan. Sementara GPS dibawa oleh Matt di mobilnya. Jonas akhirnya tahu kalau truk itu telah dibajak. Jonas langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar truk itu. Tak lama, truk yang dikemudikan oleh Casey langsung ditabrak dengan keras oleh truk lain dan membuat Casey langsung pingsan. Matt yang telah menunggu Casey mulai cemas karena nggak ada kabar dari Casey. Casey tiba-tiba terbangun di dalam sebuah ruangan besar yang berisi banyak mobil mewah. Hagen datang ke sana untuk menanyai Casey tentang siapa yang menyuruhnya. I want you to know right now, sir. It was me. Hagen kemudian pergi dengan mengancam akan menyandra Juliet jika Casey nggak mau memberikan informasi. I'm sure she will. Auf Wiedersehen, my friend. Casey langsung dipukuli oleh salah satu anak buah Hagen yang masih tertinggal di sana. Casey berhasil menusuk orang itu. Lalu kabur menggunakan sebuah mobil mewah yang ada di ruangan itu sambil terus ditembaki oleh banyak anak buah Hagen. Di tengah jalan, Casey menelpon Juliet yang sedang berada di rumah sakit untuk memastikan keadaannya dan menyuruh Juliet untuk keluar kota sementara waktu. Juliet menolak karena nggak suka dengan hal yang dilakukan Casey dan mematikan telepon itu. Hey, Joel. Lalu terlihat ada 2 orang anak buah Hagen yang datang ke rumah sakit itu untuk mencari Juliet. Sebuah mobil lain datang mengejar dan langsung menembaki mobil Casey. Polisi ikut mengejar karena melihat mobil-mobil itu berkecepatan tinggi. Casey terus melarikan diri hingga mobilnya menabrak dan si anak buah Hagen tadi langsung menembaki Casey di mobilnya. Mobil polisi menyusul ke sana dan langsung menabrak mobil anak buah Hagen dan juga mobil Casey. Saat mau keluar dari mobil itu, Casey tak sengaja melihat lembaran uang yang terselip keluar dari door trim mobil. Casey langsung membongkarnya dan menemukan banyak uang di bodi mobil itu. Casey membungkus semua uang itu dan langsung kabur. Mulai banyak polisi berdatangan untuk mengejar Casey. Saat sedang berlari, tiba-tiba Jonas terlihat dan langsung menembak Casey. Casey terus berlari dengan memasuki rumah warga dan berhasil memukul Jonas. Kemudian Casey berpura-pura menjadi pengemis agar tak diketahui oleh polisi. Saat Jonas kembali melihatnya, Casey kabur lagi dan kali ini langsung merampas mobil seorang warga untuk dapat lari. Matt yang telah lama menunggu, tiba-tiba mendapat telepon dari Casey yang menyuruhnya untuk segera menjemput Juliet dan membawanya pergi. Juliet yang baru keluar dari ruangan pemeriksaan tak sengaja berpapasan dengan anak buah Hagen. Casey terus mencoba menghubungi Juliet di tengah pelariannya. Tanpa dia sadari, beberapa mobil mulai mengikutinya.
Casey lalu menelpon Geran dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Juliet. I need you to protect my girlfriend, Juliet Marn. Orang-orang yang mengejar Casey langsung menabrak dan menembak mobil Casey. Casey terus berusaha menghindar dari tembakan-tembakan anak buah Hagen. Casey berhasil melumpuhkan satu persatu mobil yang mengejarnya. Kemudian Casey mendapat tembakan di ban mobilnya dan langsung membuat mobil Casey berguling-guling. Casey masih dapat terbangun setelah sempat pingsan. Lalu Casey memasukkan uang itu ke dalam sebuah kotak dan mengambil mobil milik seseorang dan langsung melanjutkan pelariannya. Casey agak kaget karena melihat bensin mobil yang dikendarainya hampir habis. Lalu Casey mengarahkan mobilnya ke sebuah pom bensin. I'm 3. Namun tiba-tiba Jonas berhasil melacak Casey sampai ke tempat itu. Saat Jonas hampir mau menembak Casey, seorang bapak-bapak yang bernama Wolfgang datang ke sana untuk membantu Casey. You don't want to get involved with these guys, okay? Just put it down. Hagen yang juga datang ke tempat itu langsung menembak Wolfgang setelah berbasa-basi sesaat. It wasn't a discussion. Casey terlihat gak takut sedikit pun ketika Hagen mendatanginya. You really are quite an exceptional young man, aren't you? Ternyata sebenarnya Casey masih menyimpan truk yang berisi kokain itu. Because I've still got your truck. Wolfgang ternyata masih hidup dan langsung menembak salah satu anak buah Hagen. Langsung terjadi perang-perangan di toko itu. Casey memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Selanjutnya, Casey menelpon Geran untuk menanyakan apa Geran sudah berhasil menjemput Juliet. Geran mengatakan bahwa Juliet sudah berada di tangannya dan itu membuat Casey sangat lega. Lalu Geran mengajak Casey untuk menemuinya di sebuah tempat pacuan kuda. Ternyata dimanapun Casey berada, anak buah Hagen selalu dapat melacak posisinya. Geran kemudian mengajak Casey ke sebuah kandang kuda. Di sana, Geran memanggil anak buahnya untuk membawa Juliet. Ternyata yang dibawa anak buahnya bukanlah Juliet, melainkan tetangga Juliet. She can go! She can go! Sesaat kemudian, Geran dan anak buahnya terkena tembakan dari anggota Hagen. Casey ditahan dan diikat lehernya oleh anggota Hagen tersebut. Orang itu menanyakan di mana posisi truk itu sama Casey sambil terus memukulinya. Where's the truck? Casey berhasil memukul orang itu dan akhirnya bisa melumpuhkannya. Lalu Casey kembali mengambil kotak uang itu dan masuk ke dalam mobil Geran. Geran pun terlihat masih hidup setelah menerima tembakan tadi. Saat di dalam mobil Geran, Casey ditelepon oleh Hagen yang mengatakan bahwa Hagen telah mendapatkan Juliet. Geran pun melacak kemana arah Casey pergi dengan mobilnya. Casey mendatangi sebuah tempat yang mana di tempat itu telah ada Juliet dan juga Hagen. So you brought the money. Casey kembali menyerahkan kotak uang itu kepada Hagen. Tak lama berselang, Geran datang ke sana dengan menembakkan pistolnya. Polisi pun mulai berdatangan ke tempat itu. Geran terlihat sangat marah pada Hagen karena dulu pernah menolaknya menjadi rekan yang sederajat. Polisi itu langsung menembakkan senjata gasnya yang langsung memicu terjadinya perang-perangan. Casey kabur dengan membawa kotak uang itu. Sementara Jonas langsung mengejarnya setelah lebih dulu menyelamatkan Hagen. Geran akhirnya tewas di berondong peluru polisi.
Casey dan Juliet melarikan diri ke sebuah stasiun kereta api. Casey memberikan kotak uang yang berisi 5 juta euro itu ke Juliet dan menyuruhnya kabur. You'll be okay? Yeah, I love you. Para polisi menembak Jonas. Juliet berhasil kabur, namun Casey akhirnya ditangkap polisi. Di ruangan interogasi, Casey mencoba untuk membuat perjanjian dengan petugas yang akan menanyainya. I want to make a deal. Casey kemudian menceritakan semua tentang Hagen dan juga truk yang berisi kokain milik Hagen yang masih disimpannya. Lalu diperlihatkan Casey yang sedang menyusun rencana untuk mencuri truk itu bersama sahabatnya Matt. Decoy truck. Dan mengganti truk yang asli dengan truk yang bermuatan kosong. Swap the trailers. Truk berisi kokain itulah yang akan diberikan oleh Casey agar kepolisian bisa menangkap Hagen. I can give you that truck. Akhirnya polisi mendatangi kantor Hagen untuk menangkapnya. Hagen Carl masuk ke berita utama sebagai seorang bandar besar narkoba. Di akhir cerita ditampakkan Casey yang mengirimkan sejumlah uang untuk sahabatnya Matt. Dan Casey yang akhirnya bisa hidup bahagia dengan Juliet. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu review kita pada kesempatan kali ini. Bang Ceplok ucapin makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Onde mande, rancak bana.